Cermiamo Dio da Assalamualaikum, mulai saja.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sehat untuk kita semua. Yang terhormat Direktur Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar beserta jajarannya. Yang kami hormati Ketua Komite, Sekretaris, dan Subkomite. Yang kami hormati Ketua Tim Kerja beserta Subtim Kerja. Yang kami hormati Kepala Instalasi beserta Subinstalasi. Serta yang kami banggakan seluruh pegawai Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo Makassar beserta para hadirin lainnya yang telah hadir bergabung bersama kami via Zoom dan YouTube. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat mengikuti kegiatan sosialisasi waspada Ebola deteksi dini untuk pencegahan penularan. Sehubungan dengan adanya peningkatan kewaspadaan global, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO telah menetapkan status darurat kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia atau Public Health Emergency of International Concern atau yang biasa disingkat PHEIC pada tanggal 17 Mei 2026 terkait wabah Ebola di Republik Demokratik Kongo. Oleh karena itu, fasilitas pelayanan kesehatan perlu meningkatkan kesiapsiagaan dalam upaya deteksi dini, pencegahan, dan pengendalian infeksi di lingkungan rumah sakit. Melalui kegiatan sosialisasi ini, diharapkan seluruh tenaga kesehatan dapat meningkatkan pemahaman dan kewaspadaan terhadap penanganan penyakit emerging dan re-emerging, khususnya Ebola, sesuai prosedur dan standar yang berlaku. Untuk itu, marilah kita mengikuti kegiatan sosialisasi dengan baik hingga selesai. Baiklah, untuk kegiatan sosialisasi ini akan dipandu oleh moderator kita bernama Ibu Nuryanti Eskepners. Untuk selanjutnya, saya serahkan kepada Ibu moderator. Ibu Nuryanti Eskepners. Baik, terima kasih MC pada hari ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum kita memulai, saya ingin bertanya kepada audiens ya, menyapa audiens, apa kabarnya hari ini Bapak Ibu? Ya, di sini saya lihat ada dari Alhamdulillah dari rumah sakit terjauh ini Weda di Halmahera Tengah, Masya Allah ya. Jadi bersama kita sekarang ada dari teman-teman rumah sakit se-Indonesia Timur ya. Salam sehat, sehat Indonesia, sehat kita semua. Izinkan saya Nuryanti sebagai moderator mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu untuk hadir pada acara webinar siang hari ini. Baik, seperti yang sudah disampaikan oleh MC, ya, Organisasi Kesehatan Dunia menetapkan status darurat kesehatan yang dikenal dengan Public Health Emergency of International Concern akibat wabah virus Ebola pada tanggal 17 Mei 2026. Penetapan status darurat kesehatan global oleh WHO berfungsi sebagai alarm peringatan dini bagi seluruh anggota negara untuk mengaktifkan sistem surveillance dan kesiapsiagaan darurat. Oleh itu, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengambil langkah mitigasi, salah satunya penyiapan prosedural rujukan rumah sakit khusus, di mana pedoman mitigasi Kementerian Kesehatan diterjemahkan oleh Komite PPI secara teknis, yaitu melalui sistem kewaspadaan dini dan respon. Ya, tema hari ini ya webinar kita waspada Ebola, deteksi dini untuk pencegahan dan penularan. Materi hari ini pastinya akan disampaikan oleh ahlinya. Mari kita sambut pemateri kita, Dr. Sudirman Katu, spesialis penyakit dalam, konsultan penyakit tropik dan infeksi. Juga sebagai Ketua Komite FT, PPI, dan PPRA di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar.
Waktu dan tempat saya persilahkan kepada Bapak Dr. Sudirman Katu, spesialis penyakit dalam KPTI. Disilahkan, Dok. Terima kasih Ibu Moderator, Ibu Anti. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita sekalian. Mohon maaf mengganggu waktu luangnya, waktu tugasnya, karena ada beberapa hal memang yang perlu kami sharing, perlu kami sampaikan. Ya, saya kira memang beberapa teman-teman kan sudah paham ya, sudah pernah dengar atau sudah pernah baca. Kami hanya mengingatkan kembali bahwa apa yang akan kami sampaikan ini kemungkinan juga bisa terjadi ya di tempat kita bertugas. Ya, baik. Jadi saya kira Ebola virus ini yang lebih duluan ya dibanding COVID. Ya, jadi Ebola dulu, ya, kemudian Hanta, COVID. Namun muncul lagi nih Ebola. Ya, kita tidak tahu ini polanya bagaimana ya. Nah, teman-teman sekalian ya, nanti mungkin di akhir slide akan kami perbandingkan kira-kira perbandingan antara infeksi COVID-19, hantavirus, dan Ebola itu apa saja dan bagaimana tata laksananya. Ya, jadi memang secara biologi ini tergolong flavivirus juga, jadi virus RNA juga. Jadi COVID, hantavirus, ya, Ebola juga masih dikelompokkan dalam virus RNA. Ya, tentunya virus RNA ini lebih spesifik atau lebih mudah untuk dibasmi atau dihancurkan. Ya, secara epidemiologi kita kenal genus Marburg virus dan Ebola virus. Ya, jadi Ebola sendiri jenisnya ya, Marburg juga ya sendiri, dan semua merupakan virus RNA. Nah, ada beberapa hal mungkin yang perlu kita pahami, bahwa yang utama adalah bagaimana kita mengontrol epidemi Ebola ini. Yang kedua adalah standar precaution-nya, terutama disinfektannya apa yang perlu dipakai, kemudian kamar isolasinya bagaimana, APD-nya bagaimana, dan manajemen sampah atau manajemen limbahnya bagaimana. Ya, ini awalnya 1976 ya. Jadi outbreak-nya itu di Afrika 1976 sudah didapatkan Ebola virus. Ya, dan ini memang sampai sekarang pun masih ada ya. Cuman yang kasus terbanyak akhir-akhir ini ya, mulai bulan kemarin itu sudah mulai meningkat kasusnya. Ya, dan ini beberapa negara di Afrika sudah mulai terpapar. Nah, Ebola virus sendiri ini bisa menular dari binatang ke binatang, dari manusia ke manusia. Jadi dulu dianggap zoonotik saja, sekarang sudah bisa ke manusia, antar manusia. Nah, kalau kita lihat fase-fase outbreak-nya ya, yang awal-awal terjadi di binatang primata, ya, hampir sama HIV, hampir sama dengan penyakit-penyakit infeksi yang lain. Ya, kemudian terjadi outbreak ya pada petugas kesehatan yang menangani. Ya, kemudian pada orang terdekat, kontak erat dari pasien-pasien yang dicurigai Ebola virus. Nah, sekarang ini kan yang kita waspadai adalah penularan ke tenaga kesehatan. Ya, jadi tenaga kesehatan ini sangat riskan atau sangat berisiko dalam hal penularan dari virus Ebola. Ya, jadi memang buat nakes itu kita harus belajar bagaimana cara mencegahnya. Ya. Nah, sejak terjadinya outbreak di North Kivu, itu memang di Republik Kongo sudah ada 200 lebih ya kasus yang dinyatakan meninggal. Ya, jadi memang ini cukup tinggi, cuman yang menjadi berita apa namanya yang tidak menakutkan atau berita adalah penularan lokal dan regional itu memang tinggi, tapi penularan secara global itu rendah. Artinya apa? Pasien yang tervirus Ebola itu lebih duluan mati dibanding dia pergi jalan-jalan. Jadi tidak sempat naik pesawat ya sudah meninggal ya. Jadi itu mungkin ya. Jadi penularan nasional regionalnya itu cukup tinggi, tapi secara global itu rendah. Ya, saya kira dulu namanya itu diambil dari nama sungai Zaire, ya, Ebola, nama sungai Ebola namanya awal mulanya, sehingga disebut Ebola virus ya. Karena ada Zaire Ebola virus, ada Sudan Ebola virus, ada Bundibugyo Ebola virus, malah ada Typhorest ya Ebola virus. Ya. Ada juga yang banyak ditemukan pada monyet ekor panjang itu Reston Ebola virus. Ya, kalau kita lihat memang strukturnya ya, ini gambaran struktur virus Ebola, ada apa namanya dinding-dindingnya ini bisa
hancurkan dengan larutan klorin, ya, bisa dengan suhu pemanasan 60 derajat atau sinar ultraviolet atau mungkin dengan deterjen juga bisa mengatasi envelop atau kapsul dari virus Ebola tersebut. Ya, masa inkubasinya cukup panjang ya, sampai 21 hari. Rata sebesar hari. Cuman waktu paruh ini waktu inkubasi sebagian besar 21 hari, beda dengan Hanta yang sampai 40 hari. Yang perlu diingat bahwa transmisinya itu adalah kontak. Ya. Semua cairan tubuh yang ada pada pasien Ebola itu sangat berisiko untuk menularkan dari cairan apapun. Ya, beda halnya kalau HIV, beda halnya kalau COVID. Ya. Nah, kontak yang perlu dijaga adalah darah, feses, saliva, keringat, urin, muntahan, air susu, air mata, ya, semen, ya. Semua cairan yang ada di tubuh pada pasien Ebola wajib kita hindari karena resikonya dari situ. Ya. Apakah terpapar di kulit atau di mukosanya kita, mukosa mata, hidung atau mulut. Nah, kemudian memang penularannya ini ya, itu kontak secara langsung, kita menyentuh cairan tubuh yang terinfeksi, ya, atau mungkin kita merawat pasien di rumah atau di rumah sakit. Nah, ini juga yang perlu hati-hati ya. Dari pakaian, baju, ya, itu pun sangat berisiko untuk terjadi penularan apabila pakaian-pakaian tersebut terpapar cairan tubuh. Ya, pada pasien-pasien yang sakit saya kira risiko transmisi jauh lebih tinggi. Ya, ini gejalanya ya, mulai dari demam, sakit kepala, nafsu makan menurun, mual, muntah, diare berdarah, nyeri perut, pegal-pegal, ya, mata kuning dan sebagainya ya. Jadi ini sama dengan penyakit-penyakit infeksi yang lainnya ya, dari demam, sakit kepala, nyeri otot ya. Ini juga sering ditemukan pada kasus-kasus. Maaf ya, ada. Ya. Nah, kalau kita perkelompokkan keluhan klinis berdasarkan sistem ya, saya kira memang bisa kita dapatkan conjunctival injection, uveitis, mual muntah, disfagia, res makulopapular, disfungsi hati, edema paru. Jadi hampir semua risiko-risiko infeksi atau klinis infeksi bisa ditemukan pada Ebola virus. Ya, jadi kalau kita kelompokkan secara umum itu gejala umumnya 40% itu demam, lemes, demam dan anoreksia. Ya, nyeri otot 38%, sakit kepala 35%, malah ada sampai depresi ya, depresi cukup tinggi, kemudian abdominal pain, kemudian gangguan di okuler juga bisa didapatkan. Ini diteliti sejak kasus Ebola virus sebelumnya. Ya, jadi kalau kita lihat fase-fasenya ada fase awal ya, 0 sampai 3 hari, kemudian ada fase di keluhan di gastrointestinal, ya 3 sampai 10 hari, ada fase shock atau perbaikan juga bisa terjadi di 7 sampai 12 hari selanjutnya, dan bisa komplikasi yang lebih lanjut ya, jika terjadi lebih dari 10 hari itu bisa meningo ya, meningoencephalitis dan sebagainya. Case fatality rate-nya atau angka kematian dari Ebola virus ini cukup tinggi ya, sampai 90%. Ya, jadi memang hampir sebagian besar itu penularannya kontak erat saja ya. Jadi secara nasional dan regional bisa berpindah, tapi secara global ya keburu meninggal pasiennya untuk bisa menularkan ya ke orang lain. Ya. Kalau di Afrika sendiri sejak outbreak itu sekitar 63% ya angka kematiannya. Ya. Nah, untuk diagnostiknya saya kira memang kita harus perhatikan ya, kapan kita curiga suspek case itu kalau di rumah sakit atau kita dapatkan gejala-gejala yang tadi, atau ada riwayat kontak atau berpergian ke daerah Afrika ya. Nah, itu yang perlu kita waspadai ya. Tapi kalau rata-rata secara global ini penularan masih kecil, meskipun di nasional regional masih cukup tinggi. Ya. Kemudian ini diagnosanya saya kira semua membutuhkan pemeriksaan darah ya, serologi ya, PCR itu yang utama pemeriksaan darah adalah laboratoriumnya sebenarnya. Ya. Nah, kalau kita lihat perbedaan klinis utama antara COVID, Hanta dan Ebola, ya kalau COVID itu dominan menyerang saluran napas, ya, sangat mudah menular melalui udara ya, droplet atau airborne. Mortalitasnya lebih rendah dibanding Ebola dan hantavirus, tapi penyebarannya jauh lebih luas atau lebih cepat. Kalau hantavirus ini berhubungan erat dengan paparan rodensia, tidak mudah menyebar antar manusia, dan dapat menyebabkan edema paru berat dan gagal ginjal akut. Ya.
Kemudian Ebola ya menyebabkan demam berdarah berat ya dengan mortalitas tinggi. Ya, penularan melalui cairan tubuh sangat berbahaya. Jadi semua cairan tubuh itu sangat berisiko untuk jadi memang sering ketat dan pelacakan kontak intensif ya. Jadi ini yang perlu diperhatikan ya untuk resiko penularan. Untuk diagnosa bandingnya bisa malaria, typhoid fever, penyakit meningokokal, sigelosis, kolera, hepatitis, saya kira hampir mirip-mirip dengan infeksi yang lain. Ya. Nah, bagaimana mencegah? Saya kira prinsipnya adalah mencegah cairan tubuh dari pasien ini mengena untuk pasien-pasien dengan infeksi virus ini. Jadi semua cairan tubuhnya, bagaimana caranya kita cegah supaya kita tidak terpapar dengan cairan dan jarak atau mengatur alur pasien. Ya. Kontak cairan tubuh ya, semua cairan tubuh. Apakah kontak langsung, melalui droplet, hampir mirip dengan penularan dari COVID-19. Bisa juga pepo oral, bisa zoonosis. Ya, jadi memang ini Ebola virus yang menakutkan karena memang dia lebih mudah ya penularannya di dekat regional atau lokal ya. Saya kira prinsip penularannya sama dengan COVID ya, COVID hanta ya. Untuk transmisi Ebola virus memang dipengaruhi dengan sekret atau cairan tubuh yang keluar dari pasien, kemudian viral dose-nya, lingkungannya lembab atau tidak. Kalau tidak kena sinar matahari ya tentu kelembaban tinggi ya, temperaturnya berpengaruh terhadap resiko penularan ya. Kemudian jumlah partikel ya, APD yang digunakan, petugas lab bekerja di mana, ini juga sangat berpengaruh terhadap terjadinya infeksi virus Ebola. Nah ini contoh laboratorium ya. Idealnya itu kalau laboratorium Ebola BSL 4 ya. Saya kira di Indonesia belum ada mungkin ya BSL 4 yang ada, BSL 3 yang banyak. Kalau BSL 4 saya kira belum belum ada ya, mungkin ya, kecuali untuk lab-lab penelitian, dan ini memang cukup mahal ya untuk membuat laboratorium seperti ini untuk mendiagnosa Ebola virus karena risiko paparan atau penularannya cukup tinggi. Ya. Jadi memang itu jasa petugas, kemudian sekarang juga dikembangkan mobile lab ya. Ada beberapa yang mengembangkan mobile lab yang bisa digunakan untuk menuju ke daerah-daerah yang papar virus Ebola. Jadi kalau kita lihat yang box-box yang warna-warni sini merupakan mobile lab yang bisa digunakan ya untuk terjadinya wabah. Ya. Jadi memang bisa juga kita pakai real time PCR ya dengan sebenarnya sih kalau pakai PCR itu 3-4 jam bisa keluar ya, tergantung dari jumlah sampel atau jumlah running alat yang bisa digunakan. Ya, ada juga rapid test ya. Jadi Ebola virusnya ini proteinnya diambil untuk bagaimana kita tes diagnostik cepat dalam deteksi virus Ebola ini. Ya, jadi ada beberapa sudah dikembangkan oleh WHO. Ya, tentu tata laksananya adalah suportif dan simptomatik ya. Jadi tergantung levelnya, level medis ya, psikososialnya juga perlu diperhatikan karena seperti kemarin Ebola COVID itu psikisnya stigmanya masih cukup tinggi sehingga banyak pasien yang enggan untuk berobat ya. Yang utama ya gunakan APD dan ngatur jarak. Ya, kemudian ini yang penting adalah bagaimana sebenarnya cairan itu dihilangkan ya atau tidak tersentuh oleh cairan-cairan yang sangat berisiko. Apalagi kalau pasien dengan demam ya, diare, muntah. Ya, ini perlu jadi perhatian ya bahwa memang resiko-resiko paparan dari cairan virus Ebola ini cukup tinggi. Ya, beberapa prosedur invasif ya sering dilakukan di rumah sakit juga perlu hati-hati ya. Malah beberapa kasus itu didapatkan kejang ya. Nah, poinnya sebenarnya secara umum itu tidak ada obat khusus untuk Ebola virus ya. Cuman banyak terapi-terapi eksperimental yang sudah bisa digunakan ya, yang terutama misalnya antibody cocktails ya, ada antivirus tertentu yang meskipun efektivitasnya belum memadai, cuman banyak digunakan dalam eksperimen untuk tata laksana Ebola virus. Ini contoh vaksin ya yang sudah mulai banyak beredar ya. Jadi ada RSPS Sebok ya, kemudian ada CA3 EBOS ya. Jadi kemudian ada antiviral terapi yang digunakan ya. Jadi tergantung fasenya, yang terkenal itu ZMapp ya, ZMapp ya. Jadi
ya. Ada favipiravir yang biasa yang dipakai di COVID, itu ternyata bisa juga dipakai di remdesivir, ya. Jadi banyak ya, yang bisa digunakan untuk tata laksana COVID. Nah, sebenarnya dikembangkan itu sekarang sudah ada Ebola scoring checklist, bisa dipakai di UGD untuk bagaimana melihatnya. Kalau dia total skornya lebih dari 6, ya perlu hati-hati ya. Atau kita tambah total skornya di atas 3 jadi 9 semua totalnya, itu harus hati-hati bahwa kemungkinan besar pasien ini dengan infeksi virus Ebola. Demam, lemas, sakit kepala, letargi, diare, ya, hampir sama dengan penyakit-penyakit yang. Jadi perlu perhatian ini scoring untuk Ebola tersebut. Ini terapi-terapi vaksin yang eksperimental ya, Ebola RVSV ya, rekombinan vesicular stomatitis virus Zaire Ebola virus. Ya, ini juga sudah mulai diuji cobakan ya, cuman efek sampingnya masih cukup banyak. Kemudian ini harus disimpan di minus 80, saya kira penyimpanan vaksin yang minus 80 ini tidak semua bisa melakukannya ya. Kemudian untuk protokol perbaikan atau protokol tata laksana ya, selain obat, diet dan sebagainya, mungkin terapi-terapi eksperimental atau vaksin masih bisa kita jadikan supportive treatment ya. Nah, saya kira stres ini bukan hanya di Ebola, COVID, hantavirus juga banyak ya, nakes-nakesnya kita stres ya, jadi lelah secara fisik ya, apalagi kalau misalnya dia ditempatkan di kamar isolasi, di mana tentu resiko untuk paparan itu dengan orang luar sedikit ya. Kalau kamar isolasi kita stres ya, di dalam sendirian ya. Nah, stigma juga ya, kalau ada wabah itu masih kurang bagus ya, baik kepada pasien atau petugas yang merawat ya. Tentunya harapan dari pasien bahwa dia tidak kita tidak takut sama itu pasien. Yang perlu dilakukan adalah pada triase, identifikasi suspeknya, ya, atur jarak ya, lebih dari 2 meter misalnya. Kalau misalnya terjadi ya, suspek case-nya itu ya kita perhatikan dengan baik ya, kita komunikasikan ya, bagaimana tanggung jawab individu, tanggung jawab pasien terhadap risiko penularan ya, kontaknya dijaga, diberikan isolasi ya, dan ini mungkin penggunaan APD ya. Ya, ini jadi paling tidak satu ranjang itu satu pasien ya, satu ruangan satu pasien. Ya, kita satu kali bersihkan ya, kemudian pasien lain yang masuk ya. Biasanya kalau ruangan-ruangan intensif itu setiap 3 kali sehari dibersihkan. Ya, saya kira kalau pasien-pasien COVID, pasien-pasien Ebola ya, karena semua berisiko, cairannya itu sangat berisiko. Semua cairan tubuh apapun yang keluar dari pasien yang terpapar Ebola itu. Kemudian bagaimana cara menggunakan APD, pelepasan APD harus diperhatikan dengan baik ya, agak lebih ketat dia dibanding COVID kemarin. Jadi semua APD yang sudah digunakan harus dimasukkan dalam kontainer tertutup ya, tidak boleh terkontaminasi dengan lingkungan lain karena memang sangat berisiko untuk penularan. Nah, kalau kita lihat perbandingan infeksi virus COVID-19, hantavirus dan Ebola, ya virus penyebabnya saya kira teman-teman sudah paham semua ya. Jadi kalau COVID kan COVID-19, hantavirus sendiri, kalau Ebola virus ya Ebola. Nah, untuk familinya untuk COVID itu Coronaviridae, ya kalau Hantaviridae, ya Ebola virus Filoviridae. Reservoir utamanya itu kalau COVID kemarin kan manusia ya, walaupun awalnya juga binatang. Kalau Hanta itu lebih banyak pada tikus, ya. Itu di Amerika Selatan ya, lebih sering. Kemudian Ebola itu kelelawar buah ya, dan beberapa primata. Ya, meskipun pada manusia juga sudah mulai. Cara penularan untuk COVID saya kira droplet, aerosol atau kontak erat bisa terjadi. Kalau hantavirus ini inhalasi aerosol dari urin atau feses atau saliva yang tercemar. Untuk Ebola virus kontak langsung dengan darah tubuh derita. Jadi memang lebih berisiko ya untuk Ebola. Usia sangat muda untuk COVID kemarin ya. Kalau hantavirus sebenarnya jarang ya, hampir tidak ada pada sebagian besar tipe tertentu ya. Kalau Ebola virus itu sangat tinggi ya, dan dia melalui cairan tubuh. Ya. Inkubasi ya, COVID 2-14 hari, hantavirus sampai 8 minggu, sampai 42 hari ya. Kalau Ebola virus itu hanya 21 hari.
Organ target utama kalau COVID, respirasi, hantavirus paru dan ginjal, Ebola semua organ, ya, dan sistem vaskuler bisa kena. Ya, manifestasi klinis saya kira demam batuk, COVID ya, anosmia kemarin, ya sesak napas. Kalau hanta, demam, nyeri otot, gagal napas, ya atau gagal ginjal bisa didapatkan. Sementara dalam Ebola itu demam tinggi, perdarahan, shock atau diare berat itu lebih sering ditemukan. Ya, sindrom khasnya itu kalau Ebola virus seperti demam berdarah, ya, viral hemorrhagic fever. Ya, kalau hantavirus ada dua ya, hanta pulmonary syndrome dan hemorrhagic fever with renal syndrome. Jadi di paru dan kelainan ginjal. Ya, jadi ini apa namanya resiko-resiko dari infeksi virus COVID, hantavirus, Ebola. Mortalitasnya sangat tinggi ya, sampai 90%. Angka mortalitas pada Ebola virus kalau hanta 40%. Kalau COVID rendah ya atau sampai sedang, tergantung dari komorbidnya. Ya, perdarahan jarang pada COVID, hantavirus juga kecuali pada hantavirus renal syndrome. Ya, kalau Ebola dia khas, ya, perdarahan, semua darah keluar dari semua lubang yang ada di tubuh manusia. Dari hidung, mata, telinga, kelamin ya, anus itu keluar darah, dari kulit. Gangguan ginjal ya dapat terjadi pada Ebola tapi lebih khas pada hantavirus renal syndrome. Diagnosa utama memang PCR lebih bagus ya, PCR Ebola atau ELISA yang bisa kita gunakan untuk bagaimana menilai atau mendiagnosa Ebola virus ini. Ya, terapi spesifik belum ada terapi tertentu ya. Yang ada beberapa terapi antibodi monoklonal, vaksinnya juga Ebola sekarang sebenarnya sudah ada. Pencegahan utama APD ketat kalau Ebola. Ya. Kalau COVID kemarin kan masker, vaksinasi, ya, ventilasi yang baik. Ya. Kalau Ebola memang APD ketat dan isolasi pasien. Ya, distribusinya alhamdulillah di Ebola virus ini belum ada di negara kita ya. Ya, lebih banyak di Afrika. Kalau potensi pandemi memang sangat tinggi pada COVID ya. Kalau Ebola ini sedang sampai tinggi namun terbatas oleh pola transmisinya di lokal atau regional. Untuk secara global ini sangat rendah. Kelompok risiko tinggi ya, sekira sama ya, COVID, lansia, komorbid, imunokompromis, hantavirus biasanya yang bekerja di paparan dengan tikus ya, petani, pekerja gudang, area banyak tikus. Kemudian Ebola lebih banyak pada tenaga kesehatan dan kontak erat pasien. Komplikasi saya kira untuk Ebola, shock sepsis, perdarahan masif, gagal organ bisa terjadi ya. Kalau di COVID kemarin RDS, trombosis atau long COVID. Ya, yang perlu teman-teman laksanakan adalah pedoman perubahan perilaku. Senantiasa kami ulang-ulang bahwa memang pedoman perubahan perilaku ini sangat penting dalam menghadapi wabah apapun. Apapun wabahnya, pedoman perubahan perilaku pilihannya. Ya, jadi kenali dirimu, kenali musuhmu, kenali medan perangmu, dan menang melawan Ebola. Saya kira teman-teman harus tahu ya komorbid apa yang ada pada diri kita. Ya, musuh kita sama-sama Ebola. Kita bertugasnya di ruangan registrasi, pendaftaran, perawatan, ya, atau kamar isolasi atau ruangan ICU. Ini juga akan berpengaruh terhadap penggunaan APD dan risiko paparan virus Ebola tersebut. Ya, langkah-langkah kesiapan ya untuk di pasien saya kira senantiasa membuat infection control risk assessment ya, ICRA, kemudian penerapan kewaspadaan isolasi, membuat hierarki kontrol infeksi, mungkin dalam pelaksanaan triase kita buat polanya tersendiri, dan kalau memungkinkan kita menghitung stratifikasi risiko paparan. Ya. Rekomendasi berikut adalah penerapan kewaspadaan isolasi. Saya kira kalau penerapan kewaspadaan isolasi ini diterapkan, ini mohon maaf ini tertutup ya. Ya, jadi kalau kita menerapkan kewaspadaan isolasi, apakah kewaspadaan standar atau kewaspadaan transmisi, apapun saya kira wabahnya, apapun infeksinya, tentu bisa kita tangani kalau kita menerapkan kewaspadaan isolasi, ya baik standar maupun transmisi secara baik dan benar. Nah, untuk hierarki kontrol infeksi, memang kalau kita melihat idealnya eliminasi, ya eliminasi melalui isolasi ya pada pasien-pasien. Kemudian substitusi kita atur jarak ya, paling tidak lebih dari 2 meter untuk kontak dengan pasien-pasien Ebola. Ya, kontrol engineering mungkin barrier fisik kita membuat pembatasan tertentu ya, ada sistem yang mengatur bahwa kita tidak akan kontak dengan pasien selama kita tidak menggunakan APD yang baik dan benar. Ya, kebersihan tangan APD menjadi perhatian sendiri buat
penanganan wabah ya. Jadi perlu diperhatikan dengan seksama. Nah, kita lihat bagaimana sebenarnya memilih ruangan rawat untuk pasien-pasien dengan potensi prinsip Izin dok, suaranya putus-putus. tentunya jelas suaranya. Ya, sudah bagus dok. Udara, ya, laju ventilasinya, jumlah udara ya, perlu diperhatikan aliran udaranya bagaimana ya, dibuang ke tempat terbuka sejauh jarak 7,5 meter dari, dan prinsip kalau ventilasi atau udara adalah dilusi. Dilusi udara adalah solusi terbaik yang bisa mengatur ya. Jadi udara luar yang didistribusikan ke ruangan tertentu itu efisien untuk menggantikan udara yang lama. Ini proses dilusi yang lebih bagus untuk prinsip ventilasi, apakah ventilasi mekanik, alamiah, atau menggunakan alat bantu mesin dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat prinsip dilusi udara, kalau satu ruangan perawatan wabah itu yang tertutup, biasanya resiko penularan ke orang yang ada di dalamnya cukup tinggi. Ya, kalau kita buka ya ada penularan 50%, dan kalau misalnya kita pasang air cleaning ya atau cleaning udara atau disinfeksi lingkungan, biasanya dengan ventilasi yang bagus atau resirkulasi kembali udara, resiko paparan atau penularan dalam orang di ruangan itu cukup kecil. Ya, nah ini mungkin rekomendasi natural ventilasi kalau resiko wabah ya, ini yang paling bagus ya, yang sudut kanan bawah ya, aliran udara lewat di antara petugas dan pasien ya, untuk kasus-kasus ventilasi di rawat jalan. Alur petugas juga mungkin lain pintu masuk, lain pintu keluar ya, hampir sama dengan COVID, Hanta. Ya tentu Ebola pun kita perlakukan sama ya. Cuman mungkin pada zaman COVID kan kita masukkan aja itu APD ke wadah ya atau tempat tertentu. Ya kalau di Ebola itu harus dimasukkan dalam wadah, dan kalau memungkinkan direndam dengan klorin ya, karena resiko cairan tubuh dari pasien pun masih sangat berisiko untuk menularkan ya. Jadi ya seperti COVID mungkin mandi dulu ya sebelum keluar dari ruang perawatan. Ya, ini mungkin resiko kontaminasi ya, virus SARS-CoV yang mungkin juga bisa didapatkan pada hantavirus dengan Ebola ya. Ya. Ya, kemudian kita lihat pembersihan lingkungan ya, tentu yang perlu diperhatikan ini alat-alat lingkungan yang resiko papar ya, gagang pintu, obat-obatan, ponsel, keyboard, stetoskop ya, atau jabat tangan di lemari, atau pemberi perawatan, ini semua tempat-tempat yang sangat berisiko untuk penularan apa namanya Ebola virus. Ya ini area pembersihan lingkungan ya, baik di RSC maupun di RSWS ini menggunakan misalnya area risiko rendah, kantor, selasar poli, dan ruangan tunggu poli ya. Kamar perawatan saya kira cukup pakai sabun deterjen ditambah air atau klorin 1:500. Kalau dia risiko tinggi, kamar operasi, ICU, ruang tindakan hemodialisa, klinik gigi atau permukaan lingkungan, klorin 1:100. Bisa juga pakai isopropil alkohol 70% ya, ataukah idofor atau komponen amonium yang lain. Untuk area risiko tinggi tentu klorinnya lebih pekat ya, 1:50. Ya, jadi pengenciran desinfektan juga ini diperhatikan juga komersialnya ya, karena beda-beda tiap merek. Ya, kemudian bagaimana membersihkan permukaan lingkungan di ruang perawatan? Kalau dia pembersihannya itu ya tentu bed pasien, monitor, tiang infus, stetoskop, ya siring pump, infus pump, meja pasien, panel oksigen itu wajib dibersihkan. Area kritis, ICU, NICU, ya dan sebagainya, ruang isolasi itu minimal 3 kali sehari ya, atau setiap shift itu dibersihkan. Nah, ruang perawatan biasanya minimal 1 kali sehari dan atau setiap pergantian pasien. Ini perawatan biasanya ya untuk pembersihannya. Nah untuk linennya saya kira pilah ya, linen infeksi dan infeksi ya. Saya kira teman-teman sudah paham, dan kalau dia linen infeksi dimasukkan dalam kantong kuning, kontainer tertutup, dan segera dikirimkan ke laundry. Ya. Semua limbah perawatan ya, baik pasien COVID, Hanta maupun Ebola virus adalah limbah infeksius. Ya, jadi kalau kita merawat pasien COVID, Hanta atau Ebola, maka semua limbahnya itu dianggap limbah infeksius. Semua limbah tajam pun juga dimasukkan dalam safety box ya. Ya, kemudian kalau bisa sampahnya diangkut segera. Ya, instrumen pun demikian ya, dimasukkan dalam kontainer tertutup, apalagi yang sudah terpapar cairan tubuh ya, itu harus hati-hati ya.
kalau bisa disemprotkan dengan enzimatik tertentu, ya. Kalau memungkinkan segera kirim ya ke instalasi sterilisasi pusat ya. Kalau bisa pakai APD ya. Jadi membawa apapun ya, benda kotor pun itu harus pakai APD untuk pada penanganan Ebola. Ya ini contoh ya APD yang baik dan benar ya untuk penanganan kasus-kasus Ebola, hampir sama dengan awal-awal pandemi kita menangani COVID ya. Penggunaan APD yang lengkap tentu harus cupnya ya, Googlesnya, maskernya ya, sarungnya. Jadi ini minimal paparan cairan tubuhnya sangat-sangat minimal kalau kita menggunakan APD seperti ini. Ya banyak teori ya, banyak aturan, banyak media yang menampilkan bagaimana yang baik dan benar, ya, bagaimana menggunakannya, apa yang duluan dipakai. Ya. Tentunya semua diawali dengan kesiapan APD, kebersihan tangan, ya, menggunakan sarung tangan, ya. Jadi sebenarnya kalau urutan-urutan penggunaan APD dalam kondisi steril, ya, atau kondisi bersih, ya, tidak terlalu urgen bermasalah, ya. Yang sering itu pada saat kita melepaskan, ya, melepaskan APD ini yang kalau bisa yang terakhir itu ya masker. Ya, jadi kalau yang bisa yang terakhir adalah masker yang bisa kita bersihkan ya, atau yang bisa kita lepas pada saat melepaskan APD. Jangan masker dulu baru melepaskan APD, itu yang banyak kemarin juga di COVID mulai banyak terpapar. Ya, ya kemudian kita buang di wadah tertutup ya, kantong kuning. Ya ini ada beberapa infografis ya dari bagaimana PPI untuk mencegah infeksi Ebola virus ya. Prinsip utamanya memang hentikan rantai penularan. Bagaimanapun caranya, hentikan rantai penularan. Ya, tentu sumber infeksinya kalau kita pahami ya kita harus keluar ya dari sumber-sumber infeksi tersebut, hindari jabat tangan, hindari kontak erat ya, karena akan risiko masuk ke tubuh kita. Jadi prinsipnya adalah bagaimana rantai penularan itu dicegah adalah mencegah paparan, mencegah penularan, melindungi petugas kesehatan kita ya dari pasien dan masyarakat yang terpapar, dan memutus mata rantai penularan. Ya, kewaspadaan dini perlu diterapkan ya, kemudian pencegahan penularan dengan termasuk pencegahan di itu diperhatikan dengan baik, pemilahan sampah, lingkungan dibersihkan juga menjadi perhatian, serta APD yang digunakan untuk bagaimana melindungi kita dari risiko paparan Ebola virus. Ya, kita lakukan surveillance, kontak erat dan isolasi ya harus senantiasa diperhatikan. Yang utama juga adalah komunikasi risiko. Ya, keterbukaan ke masyarakat bahwa di sini ada kita rawat pasien Ebola ya. Karena terus terang saja di beberapa literatur itu pasien-pasien yang terinfeksi virus Ebola yang sudah meninggal pun masih bisa menularkan virus Ebola ya, meskipun secara teori kalau pasien meninggal ya karena ini RNA dia butuh reseptor juga mungkin sudah tidak ada lagi ya. Dan ingat ya, cuci tangan, gunakan APD atau bersihkan dengan desinfektan ya. Mungkin ada surveillance ya, lapor cepat ya. Prinsipnya terapkan kewaspadaan isolasi apapun jenis infeksi atau wabahnya. Ya, karena memang secara prinsip itu kalau potensi jadi wabah itu cukup berisiko ya. Jadi apapun jenis wabahnya, saya kira kewaspadaan isolasi tetap menjadi perhatian utama buat kita sekalian. Sebagai take home message ya, tentunya yang perlu kita lihat yang pertama adalah bagaimana kita mengatur Dok, hilang lagi suaranya. lama paparan ya. Idealnya sih jangan terlalu lama dalam ruang. Iya. Jadi idealnya jangan jangan terlalu lama dalam ruangan isolasi itu ya. Idealnya seperti itu. Ya. Dulu zaman COVID itu maksimal 15 menit. Ya. Kemudian ventilasi diperhatikan ya, lingkungan, hand hygiene, APD. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan ya. Pada kesempatan kali ini terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan ke Ibu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Bapak Dr. Sudirman Katu, spesialis penyakit dalam KPTI, atas pemaparan materinya yang sangat informatif. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab, namun sebelum saya izinkan penanya ya, mohon disiapkan memang pertanyaannya. Ini momen yang jarang ya, jadi silahkan menyiapkan pertanyaannya terkait virus Ebola. Namun izinkan saya berpantun terlebih dahulu ya. Pergi ke sawah mencari belut, Cakep. malah ketemu si janda kaya. Cakep. Malah ketemu si janda kaya. Cakep. Daripada virus bikin Anda cemberut, baiknya silahkan bertanya sekarang juga. Ya, bagi peserta yang memiliki pertanyaan silahkan resign ya. Raise hand atau menuliskan di kolom chat ya dengan format nama dan instansi asalnya. Ya, mungkin ada yang sudah ingin bertanya, silahkan. Ya, sambil menunggu, belum ada yang saya lihat yang ingin bertanya ya dok. Saya sedikit menanyakan terkait data penunjang ketika pasien masuk di gawat darurat dengan gejala flu. Kira-kira data penunjang yang bisa menegakkan bahwa pasien mengalami gejala Ebola, bahwa memang virus ini sudah ada dalam tubuh pasien. Kemudian yang kedua, dalam linen ya atau bahan yang habis terpakai oleh pasien dengan penyakit Ebola ini yang nampak di media itu dilakukan pembakaran. Ya, saya ingin yang dalam konsep yang sesuai dengan aturan yang berlaku seperti apa, dok? Ya, terima kasih. Ya, terima kasih pertanyaannya. Jadi memang untuk prinsipnya kan dalam tata laksana Ebola itu adalah mencegah resiko paparan dengan cairan tubuh manusia, cairan tubuh apapun. Sehingga pada zaman awal-awal pandemi Ebola itu bukan hanya linennya atau anu yang dibakar, malah dengan pasiennya. Ya, pasien itu dengan segala-galanya, rumahnya dulu dibakar semua. Ya, itu kasus-kasus Ebola yang pertama. Setelah dipelajari ternyata ya cukup dibersihkan bisa ya. Jadi misalnya direbus air panas, cuman dia kan butuh waktu kalau mau merebus air panas. Mau direndam klorin, butuh waktu cari klorin. Jadi cara paling cepat memang melakukan pembakaran. Ya, saya kira kalau kita di rumah sakit masih memungkinkan dapat klorin, masih bisa direbus ya beberapa sampah infeksiusnya. Tapi kalau di tempat-tempat lain ini sangat kecil ya. Nah, untuk deteksi awal di UGD, saya kira gejala Ebola virus, COVID, Hanta itu mirip-mirip. Ya, mirip-mirip. Kalau ada pasien-pasien perdarahan, kemudian dia ada riwayat perjalanan ke Afrika, mungkin kita sebaiknya screening ya untuk Ebolanya. Ya, meskipun penularan secara global ya, sering saya ulang global itu sangat kecil. Ya, karena mortalitasnya 90%. Jadi kalau Anda terkena hari ini, itu cepat matinya. Jadi belum sempat naik pesawat untuk jalan-jalan, sudah meninggal. Mungkin itu. Terima kasih, dok. Saya melihat belum adakah satu? Ada, dok. Ini izin bertanya mengingat gejala awal Ebola seperti demam, sakit kepala, dan nyeri otot sangat mirip dengan endemik di Indonesia seperti DBD, malaria, ataupun leptospirosis. Apa indikator klinis utama atau algoritma penapisan screening yang paling efektif bagi tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan tingkat pertama untuk membedakan secara cepat? Ini dari Sulawesi Utara, Dinas Kesehatan Provinsi atas nama Fitriana Diwiyanti. Silakan, dok. Ya, makasih Bu Fitri ya pertanyaannya. Jadi memang kalau DBD kan memang jelas ya, kemudian mudah didiagnosa. Jadi kalau ada gejala perdarahan yang sama dengan Ebola, tentu kan kita melakukan pemeriksaan apakah NS1 atau IgG, IgM.
Ya, itu bisa kita lakukan untuk demam berdarah. Malaria pun demikian. Malaria kan kita punya DDR, hapusan darah tebal, hapusan darah tipis, rapid diagnostic test untuk malaria juga sudah ada. Leptospirosis juga ya, bisa kita leptodistik atau leptouri. Demikian pula dengan Ebola ya. Ebola juga sekarang sudah ada rapid test Ebola virus. Nah, apa yang harus dilakukan kalau keluhannya ternyata sama ini ya? Bingung kita ini kira-kira Ebola kayak ini, lepto kayak ini, COVID kayak ini, DBD atau malaria. Tentu kuncinya adalah dari anamnesis saja. Kalau kita curiga Ebola, ada riwayat perjalanan ke daerah Afrika atau kontak dengan orang-orang Afrika dengan keluhan atau gejala yang sama. Nah, itu biasa kita akan mengarahkan ke Ebola ya. Namun syukurnya memang sampai sekarang jarang ada yang bisa resiko paparannya ya di negara kita karena memang secara global kecil. Untuk DBD saya kira pertanyaannya adalah riwayat kontak ya, kontak serumah, apakah ada serumah yang keluhan yang sama. Kalau malaria kita tanya daerah endemis ya, dari Papua ya, dari IKN atau dari daerah-daerah yang resiko malarianya cukup tinggi. Kalau lepto ya biasanya resiko pekerjaan ya, apakah dia pekerja ada tambang ya atau ada paparan lumpur, nah, itu perbedaannya. Mungkin itu Ibu Fitrian. Terima kasih. Iya, oke. Saya kira ini untuk saat sekarang belum ada lagi, Dok. Apakah kita sudahi ya? Kita tutup. Ya. Ya. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak narasumber kita atas ilmunya yang luar biasa dan kepada Bapak Ibu audiens atas partisipasi aktifnya. Semoga apa yang kita dapat hari ini bermanfaat untuk kita semua. Sebelum saya kembalikan ke MC, izin berpantun sekali lagi. Berlayar jauh ke Selat Malaka, membawa barang dari Jakarta. Di tangan, jangan lupa pakai APD lawan virus di sekitar kita. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya persilahkan Waalaikumsalam wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih saudara moderator. Kami mengucapkan juga terima kasih kepada narasumber atas materi dan informasi yang telah disampaikan serta kepada seluruh peserta yang telah mengikuti kegiatan ini dengan baik hingga selesai. Diharapkan dengan sosialisasi ini seluruh tenaga kesehatan dapat meningkatkan kewaspadaan, kesiapsiagaan, serta kepatuhan terhadap prosedur pencegahan dan pengendalian infeksi dalam menghadapi potensi penyakit emerging dan remerging khususnya Ebola. Mungkin bisa dibantu teman panitia untuk foto bersama dulu, mungkin bisa diaktifkan kameranya kepada Bapak Ibu, karena nanti akan dipandu oleh teman saya. Baik, Bapak Ibu, silakan mengaktifkan kameranya. Baik, ada 6 slide ya. Yang pertama, 1, 2, 3. Silakan Bapak Ibu, berikan senyuman yang paling manis. Ya, lanjut ke slide kedua. 1, 2, 3. Baik, kita lanjut ke slide yang ketiga. 1, 2, 3. Baik, kita lanjut ke slide yang keempat. 1, 2, 3. Baik, lanjut ke slide yang kelima. 1, 2, 3. Oke, slide yang terakhir. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih, Bapak Ibu. Demikianlah kegiatan kita pada siang hari ini. Apabila terdapat kekurangan selama pelaksanaan kegiatan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin lift. Terima kasih Dr. Sudi. Terima kasih ikan bolo, ikan cakala. Terima kasih atas share ilmunya, Dr. Sudi, Pak Sudirman.
Oh, anak saya jadi, Di oh jadi sudah di nafas semua atau belum? Bisa Mi ini